Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Nanti kalau Bapak bilang selamat pagi, nanti jawabnya pagi, pagi, pagi Indonesia sehat, ya. Selamat pagi, 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 pagi Indonesia sehat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pagi ini kita diberi kesehatan, keselamatan ya. Maka dari itu, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Selamat pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring dengan keadaan sehat walafiat ya. Semoga kita diberikan rahmat, hidayahnya, serta karunia-Nya ya. Seperti itu. Dan untuk pagi ini saya akan mempresentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama dari Arianto hadir ya. Lalu ada Daniel, Agus hadir ya, ada Bahrudin hadir, ada Tony hadir ya, Fatih hadir, lalu ada Nando juga hadir ya, ada Siska hadir, Ewi juga hadir ya. Oke, kelihatannya semua siswa udah hadir semua ya. Terima kasih. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, sebelumnya saya ingin bertanya kepada adik-adik semua, apakah di sini ada yang belum sarapan? Kalau ada yang belum sarapan, nanti setelah pembelajaran ini diusahakan langsung sarapan ya. Karena apa? Kita harus makan sebelum jam 9. Sarapan itu penting bagi tubuh kita. Karena sarapan akan menjadi bahan bakar untuk tubuh kita beraktivitas dalam menjalani kehidupan, jadi bekerja, belajar, dan yang lainnya. Kita tidak jauh dari pembahasan tentang makanan. Kita akan belajar tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang gizi, apa itu menu makanan sehat, lalu di dalamnya itu apa yang harus kita butuhkan untuk tubuh kita, zat seperti apa yang harus kita butuhkan ya. Maka dari itu kalian harus bisa mengoptimalkan pembelajaran seperti ini ya. Terutama kita lihat ya pada masa-masa seperti ini kita hanya bisa melaksanakan pembelajaran daring. Kita tidak bisa tatap muka secara langsung, tapi bisa tatap muka melewati aplikasi seperti ini. Kita sudah bersyukur ya. Semoga pandemi corona ini cepat selesai, cepat terselesaikan dengan cepat, sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik seperti semula. Oke, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran yang harus kita laksanakan. Pembelajaran kita laksanakan lewat media aplikasi seperti ini ya, kita tatap muka. Nanti materi akan saya sampaikan, kalian bisa mendengarkan. Nanti apabila ada yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya ya. Oke, seperti itu saja. Untuk proses penilaiannya, untuk pembelajaran materi kesehatan ini ada 3 aspek ya. Aspek pertama dari sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Sikap nanti bisa dilihat dari proses pembelajaran, lalu ada pengetahuan nanti dilihat dari nilai akhir, nilai ujian akhir, serta lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Lalu keterampilan nanti bisa dilihat dari penyampaian dari kalian semua. Oke, kita langsung saja ke materi pembelajaran. Yang pertama mulai dari pola makan sehat, lalu ada zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, lalu ada menu
menu makanan bergizi ya. Lalu ada pengaruhnya untuk tubuh itu seperti apa. Kita langsung saja ke materi pembelajaran. Oke, untuk materi pembelajaran kali ini yaitu pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Pengertian pola makan sehat. Pola makan sehat adalah keteraturan makan makanan yang higienis dan bergizi dengan memperhatikan waktu dan bahan pembuatannya. Pengertian makanan yang higienis adalah makanan yang memenuhi standar kesehatan dan bebas dari zat beracun serta kuman penyakit. Fungsi makanan bagi tubuh kita yaitu untuk menghasilkan tenaga, pertumbuhan, mengganti sel-sel yang telah rusak, dan untuk menghangatkan tubuh atau oksidasi. Itu adalah pengertian dari pola makan sehat ya. Kita lanjut. Zat-zat makanan yang dibutuhkan tubuh manusia. Itu ada 5. Yang pertama ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan yang terakhir adalah vitamin. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber tenaga dan pertumbuhan. Jenis makanan yang mengandung karbohidrat adalah makanan pokok. Ya, kita pasti udah tahu ya. Contoh yaitu makanan yang sumber karbohidrat adalah nasi, jagung, sagu, dan tiwul. Yang kedua yaitu protein. Protein adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh guna proses pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang telah rusak. Kandungan protein banyak terdapat dalam lauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, dan juga pada susu. Selanjutnya yang ketiga yaitu lemak. Fungsi lemak dalam tubuh yaitu dipakai sebagai cadangan makanan dan sumber panas. Jenis makanan yang banyak mengandung lemak yaitu banyak dihasilkan dari kacang, keju, kelapa, dan daging. Nah, yang keempat yaitu mineral. Mineral diperlukan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan tulang dan gigi untuk anak-anak. Kandungan mineral banyak terdapat di dalam makanan yang berkuah. Contohnya yaitu susu hewani maupun susu nabati. Susu hewani yaitu susu dari sapi, dari kambing, dari unta, dan susu nabati biasanya itu dari susu kedelai. Yang kelima yaitu vitamin. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Vitamin ini diperlukan tubuh sebagai makanan tambahan. Fungsi vitamin adalah sebagai pemelihara kesehatan. Nah, jenis makanan yang banyak mengandung vitamin yaitu banyak terdapat pada buah-buahan, sayur-sayuran, ikan maupun daging. Adapun jenis-jenis vitamin yaitu ada vitamin A, B, C, D, dan E dan K ya. Di sini dikelompokkan kelompok vitamin yang larut dalam lemak antara lain ada vitamin A, vitamin D, E, dan vitamin K. Sedangkan untuk vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan vitamin C. Kita lanjut ke menu makanan bergizi. Menu makanan bergizi. Apakah yang dimaksud dengan makanan bergizi? Nah, ini dikatakan sebagai bahan bergizi ya, sebagai bahan makanan bergizi apabila pola makan dalam kesehariannya yang dikonsumsi dapat memenuhi sajian menu nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Nah, di sini dapat dilihat ya, sajian menu dari nasi sampai dengan susu itu masuk ke dalam menu 4 sehat 5 sempurna. Dilihat dari ada yang tadi udah dijelaskan ya di awal, ada karbohidrat sampai dengan vitamin tadi ya. Lalu apa sih yang pertama dalam menu makanan yang bergizi itu? Yang pertama itu nasi. Nasi merupakan salah satu sumber utama karbohidrat.
Selain pada nasi, karbohidrat bisa ditemukan di sumber makanan yang lain juga. Seperti tadi, karbohidrat adalah sumber kalori utama untuk tubuh manusia. Karbohidrat dalam tubuh kita berfungsi sebagai sumber energi dan tenaga cadangan. Yang kedua yaitu lauk pauk. Lauk pauk merupakan salah satu sumber protein yang diperlukan oleh tubuh kita. Sumber protein ada dua, yaitu dari protein hewani maupun protein nabati. Protein hewani, protein yang sumbernya berasal dari hewan, misalnya dari daging, telur, dan susu. Sedangkan protein nabati yaitu protein yang bersumber berasal dari tumbuhan seperti kacang-kacangan. Contoh menu yang berasal dari kacang-kacangan seperti tahu, tempe, dan sebagainya. Kita lanjut ketiga, yaitu sayur mayur. Adalah salah satu sumber mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Mineral disebut juga garam-garam mineral. Mineral terdiri dari zat kapur, fosfor, zat besi, garam yodium, garam fluor, natrium, garam klor, dan juga garam kalium. Jika kita mengkonsumsi banyak sayuran, banyak kandungan zat kapur, maka tubuh kita akan menjadi kuat. Ya, sehingga semakin banyak mengkonsumsi sayur itu bagus untuk tubuh kita. Yang keempat yaitu buah-buahan. Buah-buahan adalah salah satu sumber vitamin ya. Vitamin tidak bisa diproduksi dalam tubuh kita dalam jumlah yang cukup. Vitamin dapat didapatkan dengan cara mengkonsumsi beraneka macam buah dan sayuran. Contohnya dari vitamin A dapat berasal dari buah pisang, pepaya, wortel, dan tomat. Vitamin C dapat berasal dari buah jeruk, nanas, stroberi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu susu. Nah, ini dalam pola makanan bergizi, susu adalah sebagai pelengkap. Mengapa demikian? Sebab susu adalah salah satu sumber vitamin, lemak, dan juga mineral. Jadi susu di sini adalah sebagai pelengkap ya. Dari 4 sehat tadi, yang kelima sempurna. Sempurna itu disempurnakan oleh susu ini. Oke, kita lihat ya. Setelah kita belajar tadi tentang zat-zat yang dibutuhkan manusia, lalu ada menu makanan yang bergizi. Jadi kita akan belajar tentang pengaruh gizi makanan yang cukup ya. Ya, yang dimaksud yaitu gizi makanan yang cukup pada manusia. Nah, pengaruhnya sih apa terhadap kesehatan kita? Yang pertama, pengaruh gizi terhadap daya kerja. Pengaruh gizi terhadap daya kerja adalah dapat membuat daya tubuh kita bugar. Tubuh yang bugar dapat memiliki daya tahan yang sangat kuat. Yang kedua, pengaruh gizi terhadap daya tahan. Pengaruh gizi terhadap daya tahan ini meningkatkan daya tahan tubuh sehingga imunitas menjadi lebih kuat dan dapat mencegah terkena berbagai macam penyakit. Yang ketiga, pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani. Pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani adalah dapat membuat tubuh sesuai dengan gizi yang dikonsumsi. Jika gizi yang dikonsumsi seimbang, maka otot menjadi lebih kuat, tinggi, mencapai batas yang diinginkan. Yang keempat yaitu pengaruh gizi terhadap pertumbuhan mental ya. Pengaruh gizi terhadap pertumbuhan mental ini adalah dapat membuat pikiran menjadi kuat dan tenang. Jiwa menjadi lebih bersemangat, perasaan jauh lebih rileks, daya ingat menjadi lebih kuat. Bagaimana anak-anak semua? Setelah saya memberikan materi pembelajaran ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diperjelas lagi dari materi yang telah saya sampaikan? Dari awal tadi udah dijelaskan ya, dari pola hidup, pola makan sehat seperti apa, zat yang dibutuhkan tubuh itu apa saja, lalu menu makanan bergizi itu seperti apa, yang dibutuhkan itu apa, lalu ada pengaruhnya terhadap tubuh, kinerja kita, itu sudah dijelaskan semua. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, jika memang tidak ada untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti saya akan bagikan ya di sini, nanti saya akan bagikan, nanti dilihat. Tugas kalian yaitu mengikuti langkah-langkah yang ada di lembar kerja peserta didik. Setelah itu kalian harus
menjawabnya di kertas ya. Seperti itu. Nanti setelah waktu pengerjaan selesai, nanti saya akan menunjuk beberapa anak untuk menyampaikan hasil dari kerja dalam mengerjakan lembar kerja peserta didiknya itu. Oke, untuk selanjutnya silakan dapat dikerjakan untuk lembar kerja peserta didiknya. Oke, untuk waktu pengerjaan lembar kerja peserta didik ini udah selesai ya. Kita lanjut ke presentasinya. Ya, presentasi. Nanti saya akan tunjuk beberapa anak untuk menyampaikan hasil dari kerjanya. Oke, yang pertama dari Arianto saja ya. Arianto, silahkan bisa sampaikan hasil dari kerja yang telah kamu kerjakan tadi. Oke, cukup bagus ya. Selanjutnya ada Fatki ya. Silakan Fatki bisa sampaikan. Oh ya, cukup bagus juga ya. Oh ya, terakhir ya. Terakhir ini cewek ya, Tiwi ya. Tiwi bisa sampaikan hasil dari pembelajaran, hasil dari kerjanya mengerjakan LKPD seperti apa, bisa disampaikan. Oh ya, sangat bagus ya penyampaian dari teman-teman kalian. Sudah bagus, sudah paham. Bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi? Apakah ada yang masih belum jelas? Bisa ditanyakan di sini ya. Dari pertanyaannya itu bisa mulai dari tadi yang awal, kalau belum jelas dari materinya, dari bagaimana sih Pak, kok makanan itu harus dibuat seimbang, kenapa ya? Karena apa? Makanan dibuat seimbang itu karena di tubuh kita itu membutuhkan asupan zat-zat yang berbeda, sehingga kita tidak bisa hanya makan nasi saja tanpa ada lauk, tanpa ada vitamin dan yang lain-lainnya. Pasti kita hanya memiliki karbohidrat, sumber energi saja. Tapi untuk yang lainnya itu tidak tercukupi. Sehingga kita harus mencukupinya dengan makan makanan yang bergizi. Ya, 4 sehat 5 sempurna ya. Mulai dari karbohidratnya ada, vitamin, mineral, lemak. Seperti itu. Jadi harus dilengkapi semua. Tidak hanya satu item atau satu zat saja. Jadi contoh lain dalam pola makan sehat. Saya makan nasi, ada sayur bayam. Ada sayur bayam itu masuknya ke mineral. Lalu ada namanya tempe, protein ya. Seperti itu. Telur juga protein. Ada minum susu juga. Dicampur ada tambahan buah. Buahnya itu bisa buah apa saja, gak harus buah yang mahal-mahal. Kita cukup buah yang ada di lingkungan kita itu cukup. Ada buah pisang, ada buah sirkaya, ada namanya buah sirsat, juga banyak. Terutama di daerah kita itu banyak sekali adanya jambu. Jambu itu banyak, apalagi mangga. Mangga itu banyak sekali ya di lingkungan kita. Itu dapat kita manfaatkan ya untuk menambah menambah vitamin atau menambah zat-zat yang kita butuhkan dalam tubuh kita ya. Oke, cukup untuk materi. Saya akan simpulkan untuk pembelajaran hari ini ya. Menurut saya untuk pembelajaran ini sudah terlaksana dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Kalian sudah sedikit memahami dan banyak pahamnya tentang pembelajaran kesehatan ini, tentang pola makan sehat ya. Buktinya dengan dari contoh teman-teman kalian yang tadi sudah menjawab dari lembar kerja peserta didik. Dan
Untuk nanti untuk LKPD-nya yang tadi udah dikerjakan, nanti difoto ya, dikirimkan ke grup ya. Jangan sampai lupa. Hal itu menjadi salah satu penilaian dalam pembelajaran hari ini ya. Oke, jangan sampai lupa. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang pergaulan bebas. Ya, jangan diartikan negatif dulu. Kita akan belajar bagaimana cara pencegahannya. Biar kalian paham tentang apa sih pergaulan bebas itu. Kalian tidak boleh apa sih? Seperti itu ya. Kalian harus cari materinya terlebih dahulu ya. Cari materinya terlebih dahulu, digali dulu ya, dipahami materinya supaya nanti kita dalam pembelajaran untuk selanjutnya kita langsung dapat belajar dengan intensif dan lancar, sehingga kita akan bisa saling berargumen, bisa saling berdiskusi bersama di dalam volume pembelajaran ini ya. Oke, itu bisa disiapkan ya materinya, nanti bisa didiskusikan minggu depan. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata dan perbuatan dari saya mohon maaf. Marilah untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.